Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di SMK Negeri 1 Klayan, khususnya dalam pembelajaran PPKN. Namun sebelum kita mulai belajar atau mempelajari PPKN, kepada anak-anakku semua, mari kita berdoa bersama. Walaupun kita tidak pada suatu tempat, tapi kita masih bisa belajar bersama. Maka mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Semoga apa yang kita panjatkan, yang kita harapkan dalam doa tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kepada peserta didik yang berbahagia, tentunya Anda semua sudah siap untuk belajar PPKN, yang mana pada pertemuan kali ini kita sudah menginjak ke bab yang kedua, yaitu fungsi dan peran Pancasila. Fungsi dan peran Pancasila. Peta konsep pada pembelajaran hari ini bisa kita bagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama yaitu kita akan membahas fungsi dan peran Pancasila. Kemudian yang kedua, kita nanti pada pertemuan yang kedua akan membahas nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga yaitu kita akan menggali perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita belajar mengenai fungsi dan peran Pancasila, alangkah baiknya Anda mengetahui juga tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama kali ini, yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian Pancasila. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi dan peran Pancasila. Jadi nanti diharapkan setelah selesai pembelajaran atau penyampaian materi, Anda bisa mendeskripsikan pengertian Pancasila dan juga menjelaskan fungsi dan peran Pancasila. Oke, kita bahas pengertian yang pertama, materi yang pertama, yaitu mendeskripsikan pengertian Pancasila. Kata Pancasila itu terdapat dalam buku atau kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sotasoma karangan Empu Tantular, yang mana beliau ini, Empu Prapanca dan Empu Tantular ini, hidup pada masa zaman Majapahit. Kemudian dalam bahasa Sanskerta, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi atau dasar atau peraturan tingkah laku. Jadi Pancasila artinya 5 dasar
atau 5 tingkah laku yang baik. Jadi kita ulang, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya tingkah laku yang baik. Kemudian kita akan lanjutkan dengan fungsi dan peran Pancasila. Fungsi dan peran Pancasila antara lain Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang keenam, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai moral pembangunan. Itu adalah beberapa fungsi dan peran Pancasila. Baik, kita jelaskan satu persatu mengenai fungsi dan peran Pancasila tadi. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila berfungsi dan berperan memberikan gerak atau dinamika serta membimbing ke arah tujuan guna mewujudkan masyarakat Pancasila. Pancasila sebagai bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila berfungsi dan berperan dalam menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila berfungsi dan berperan sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara atau penyelenggaraan negara. Di sini sebagai dasar negara, maka pemerintah dalam melaksanakan atau mengatur pemerintahnya atau kenegaraannya, maka harus bersumber berpedoman pada Pancasila. Ini maksud dari Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan Pancasila merupakan sumber segala hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya di sini dalam negara Indonesia, semua tata hukum yang berlaku di Indonesia itu harus bersumber kepada Pancasila. Maksudnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya
yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya Pancasila sebagai perjanjian luhur berarti bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia telah menetapkan dasar negara Pancasila yang secara konstitusional terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea keempat. Artinya perjanjian luhur di sini bahwa PPKI itu menetapkan mengenai keabsahan daripada dasar negara, yakni Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila yang dirumuskan dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 45 memuat cita-cita dan tujuan nasional, yang mana mengenai cita-cita bangsa Indonesia itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea kedua. Dan mengenai tujuan, yaitu tujuan nasional, tujuan bangsa Indonesia, yaitu di pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat. Kita lanjutkan, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Maksudnya adalah dalam hal ini Pancasila disebut dengan way of life atau Weltanschauung, pandangan dunia, pegangan hidup atau pedoman hidup, dan juga mungkin petunjuk hidup. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai pedoman atau petunjuk sehari-hari. Artinya Pancasila diamalkan dalam hidup sehari-hari. Kemudian Pancasila sebagai moral pembangunan. Maksudnya dalam hal ini mengandung maksud nilai-nilai luhur Pancasila atau norma-norma yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional. Jadi dalam pembangunan kita harus sesuai dengan moral Pancasila atau nilai-nilai Pancasila. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan yang pertama ini, dan Anda jika terasa terlalu cepat, Anda bisa mengulang dari video tutorial atau video pembelajaran ini, dan juga Anda juga bisa belajar dengan sumber-sumber pembelajaran lain yang relevan tentunya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.